wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, saya Anita selaku host pada podcast kita hari ini. Nah, baik, hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani nih dengan dua teman saya dan selaku narasumber kita pada hari ini. Baik, mungkin langsung saja ya kita sambut mereka. Oke, baik, ibu silakan duduk di sini. Oke, ini dia narasumber kita ya, sudah rapi, cantik. Baik, mungkin pertama-tama perkenalkan diri dulu kali ya, agar orang yang menonton video ini pada tahu nih nama kalian siapa, kuliah di mana, alamatnya di mana, ada pacarnya atau Jadi stop oh gitu. ya, yang normal-normal saja ya. Oke, mungkin dari samping saya dulu nih, kenalan. Baik, perkenalkan nama saya Saksi, biasa dipanggil Saksi. Kampus. Muda Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi Jun. Baik, perkenalkan nama saya Eka Fitri Nur Indriana dengan NIM 105401128621. Oke, nah sebelum kalian datang ke podcast ini, kalian tahu kan kita akan ngobrolin apa aja nih? Tahu kan? Apa? Tahu ya, kita akan ngobrol tentang instrumen penelitian. Oh, tahu, jangan kalian tidak tahu, tidak tahu, tidak jadi podcastnya. Oke, jangan dong. Oke, kalau begitu, nah begini, kan tadi hari ini pada podcast kita hari ini kita akan membahas tentang instrumen penelitian. Nah, di dalam ilmu ilmiah kan, penelitian itu menjadi penunggak utama dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman kita nih. Nah, kemudian proses penelitian itu membutuhkan keseriusan nih dan ketelitian pada setiap langkahnya. Nah, ada di salah satu elemen yang tidak bisa kita abaikan dalam penelitian, yaitu instrumen penelitian. Nah, pertanyaan saya, apa sih itu sebenarnya instrumen penelitian? Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang instrumen penelitian. Menurut Sukma Adinata tahun 2010, instrumen penelitian adalah sebuah tes memiliki karakteristik mengukur atau informasi dengan sejumlah pertanyaan atau pernyataan. Dalam penelitian yang bisa dilakukan dengan membuat garis besar. Nah, instrumen penelitian itu adalah alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan penelitian. Oke, jadi saya tarik kesimpulan nih dari penjelasan saudara Eka tadi katakan bahwa instrumen penelitian itu merupakan alat atau sarana si peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian itu. Ya, betul Nah, sekali. oke. Tapi di sini saya juga bingung nih, kan sebelum instrumen penelitian ada yang namanya teknik pengumpulan data. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang membedakan antara teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian? Oke, jadi teknik pengumpulan data itu merujuk pada metodenya atau cara mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan instrumen penelitian itu seperti yang dijelaskan Eka bahwa instrumen itu adalah sebuah alat atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, contohnya itu misalnya teknik pengumpulan datanya itu seperti observasi atau wawancara. Nah, instrumen penelitiannya itu misalnya wawancara itu instrumennya adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang akan kita wawancarai. Nah, seperti itu. Sedangkan contoh keduanya itu misalnya observasi. Nah, kita tentukan dulu instrumennya itu, observasinya itu jenisnya seperti apa, apakah menggunakan partisipan atau tidak, seperti itu. Oh, jadi perbedaannya itu ya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian itu. Kalau teknik pengumpulan data itu berupa metodenya, seperti metode kuesioner, angket, observasi, dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitian itu merujuk pada alatnya atau sarananya ya. Nah, oke, tadi kan sudah dijelaskan sedikit nih, sudah disinggung jenis-jenis penelitian. Tapi saya mau yang versi lengkapnya nih. Versi lengkapnya saya penasaran karena kan saya sekarang semester 6, jadi saya mengenai sebenarnya apa sih itu instrumen penelitian, bagaimana jenis-jenisnya, terus bagaimana langkah-langkah instrumen penelitiannya. Nah, di sini kami menjelaskan jenis-jenis instrumen penelitian. Oke, baik, jadi langsung saja. Nah, untuk jenis-jenis penelitiannya itu ada beberapa. Nah, yang akan saya jelaskan yang pertama itu adalah angket atau kuesioner. Nah, angket ini tuh kalau misalnya sering kita lihat ada sebuah angka dalam skripsi, nah itu merupakan suatu penelitian yang kuantitatif. Nah, itu seringkali menggunakan angket atau kuesioner. Nah, jadi angket ini terbagi lagi menjadi beberapa. Nah, pertamanya itu angket yang terstruktur, berisi tentang daftar pertanyaan yang sudah dilengkapi pilihan jawabannya. Kedua yaitu angket yang tidak terstruktur, menggabungkan elemen yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, jadi digabung. Contohnya yaitu apa yang memotivasi Anda untuk membeli produk atau jasa melalui iklan media sosial. Nah, pilihannya itu ada dua, contohnya harga yang terjangkau, kedua yaitu kualitas produk yang baik. Oh, jadi kalau yang terstruktur itu
sudah ada pertanyaan dan disertai jawaban ya. Jadi si respon itu bisa memilih jawabannya. Ya, Gitu ya. betul. Oke, lalu? Nah, yang ketiga itu adalah angket skala Likert. Ini tuh mengukur tingkat persetujuan atau tidak persetujuan responden terhadap suatu pertanyaan. Contohnya itu saya merasa nyaman menggunakan handphone sebagai media komunikasi. Nah, pilihannya itu ada 3 misalnya, apakah sangat setuju, setuju atau netral, atau bahkan tidak setuju. Lalu? Terus yang keempat yaitu adalah skala semantik. Ini tuh digunakan untuk mengukur pandangan atau persepsi responden terhadap suatu topik. Nah, beri nilai pada contohnya itu kita memberi nilai pada matkul bahasa Indonesia berdasarkan pengalaman Anda saat mengikuti perkuliahan. Jadi menurut pandangan kita, kayak apa yang kita pikirkan tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada namanya angket skala Lukman. Itu mengukur tentang kepercayaan. Di situ contohnya misalnya saya merasa nyaman dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kuliah di luar negeri. Jadi contohnya itu kayak mengungkapkan sebuah perasaan juga, tapi ya intinya di sini juga kita membuat responden itu merasa nyaman tentang pertanyaan-pertanyaan kita, sehingga dia juga membalas atau mengungkapkan isi hatinya dengan cara yang nyaman. Oh, tapi ini yang skala Lukman itu hampir sama ya sama yang sebelum-sebelumnya, ada poin-poinnya disertai dengan jawaban. Cuman opsinya itu beda. Kan kalau skala Lukman itu ukur kepercayaan. Nah, contohnya tadi saya merasa nyaman mengerjakan tugas di Diksu. Ya. Contohnya seperti itu. Yang opsinya yang saya nyaman. Opsi kedua kurang nyaman. Ya pokoknya untuk ukur kepercayaan responden ya. Nah, selanjutnya observasi nih. Oke, jadi observasi adalah salah satu instrumen penelitian yang digunakan untuk mengamati sebuah fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Kemudian observasi ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Pertama yaitu observasi dengan partisipan. Nah, di mana di sini peneliti langsung yang turun lapangan dan dalam melibatkan objek penelitiannya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu observasi non partisipan, di mana dalam hal ini peneliti ada di lokasi tetapi tidak ikut atau terlibat dalam kegiatan tersebut. Oh, berarti kalau yang partisipan itu si peneliti datang ke tempat penelitian, tapi tidak terlibat. Oh, berarti beda ya sama partisipan tadi. Ya, beda. Oke, Selanjutnya yang ketiga itu ada instrumen penelitian, ada teknik pengumpulan data wawancara. Nah, instrumen penelitiannya itu dengan cara bertukar informasi melalui tanya jawab. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang ya, tanya jawab ya. Betul. Nah, yang itu terbagi lagi menjadi 2, wawancara yang terstruktur dan wawancara yang semi terstruktur. Nah, yang pertama saya jelaskan yaitu wawancara yang terstruktur itu adalah dalam melakukan wawancara ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama. Dengan ini peneliti dapat menggunakan beberapa jawaban wawancara untuk pengumpulan data. Jadi misalnya di sini peneliti mewawancarai beberapa responden dengan pertanyaan yang sama. Nah, jawaban dari responden itu kan berbeda-beda. Jadi kita peneliti misalnya bisa mengumpulkan data itu dari jawaban responden tersebut. Nah, yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Nah, dalam pelaksanaan ini tujuan peneliti untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat atau ide-idenya. Nah, jadi di sini sama seperti wawancara terstruktur, tapi ada tambahannya. Seperti setelah kita mewawancarai, kita juga meminta beberapa pendapat dari responden tersebut. Apakah ada pendapatnya mengenai pertanyaan ini misalnya, atau saran dan kritikan juga bisa. Oh, jadi kalau wawancara itu berarti sebelum melakukan wawancara nih, berarti si peneliti ini harus menyiapkan daftar pertanyaannya yang sesuai dengan penelitiannya, yang sesuai yang terjadi di fenomena penelitiannya, gitu ya. Oke, ini dulu dong. Ini dulu, jangan sampai serah gitu ya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh saudara Samsi 3 jenis instrumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumentasi. Ada itu 2 jenis dokumentasi. Ada yang pertama dokumentasi secara resmi, ada juga dokumentasi secara non resmi. Yang pertama itu resmi mencakup data atau informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang diakui secara ilegal, seperti dokumentasi pemerintah atau akademis. Dokumentasi secara resmi biasanya karena berasal dari investasi yang sah. Ya, kalau yang kedua tidak resmi, merujuk pada data non resmi, seperti dokumentasi berupa foto yang tidak sesuai dengan keadaan aslinya, karena foto
dibuat untuk kepentingan pribadi. Oh, jadi dokumentasi itu terbagi menjadi dua ya. Ada dokumentasi resmi dan non resmi. ya. Contoh yang dokumentasi resmi itu berarti ijazah ya. Iya. Ijazah karena kan itu dikeluarkan dari instansi Iya. yang sah. Yang Nah, sah. sedangkan yang non resmi tadi resmi. bisa foto kan, foto ini tidak bisa dibuktikan ya. Iya. Itu tadi yang dikatakan. Bisa saja pas kita melakukan penelitian mengambil gambar di lokasi penelitian sebagai formalitas saja nih, padahal itu tidak sesuai dengan keadaannya. Tapi foto itu dibuat untuk kepentingan tertentu. Iya, Betul betul. Oke. Jadi Ada juga di sini tes. tes. Saya akan menjelaskan tes. Nah, tes ini biasanya dilakukan untuk mengukur sesuatu. Nah, di dalam tes ini biasanya digunakan untuk mengukur tes kepribadian. Membuat tes kepribadian, minat dan bakat juga termasuk Ya, betul. tes akademisnya. Ya, betul. Nah, selanjutnya nih, tadi kan sudah dijelaskan ya jenis-jenis instrumen penelitian ada 5. Tadi ada angket, wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Nah, selanjutnya nih, bagaimana sih cara menyusun instrumen penelitian dari jenis-jenis yang saya jelaskan tadi? Oke, jadi saya akan menjelaskan yang pertama itu ada angket atau kuesioner. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan tujuan dari penelitiannya, menjelaskan tujuannya itu apakah informasi yang dikumpulkan melalui angket atau kuesioner. Kedua yaitu mengidentifikasi variabel penelitian. Jadi tentukan dulu variabel yang akan kita teliti sesuai dengan tujuan penelitian tadi. Nah, yang ketiga yaitu menyusun konsep dan indikator. Jadi mengembangkan konsep-konsep utama yang akan kita ukur. Selanjutnya yang keempat adalah menentukan jenis pertanyaan. Nah, jika sudah ada konsepnya, kita mulai menentukan nih jenis-jenis pertanyaannya, apakah berupa data yang ingin dikumpulkan, misalnya pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, atau skala Likert dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu menulis pertanyaan. Nah, jika sudah ada jenis pertanyaannya, kita mulai menulis pertanyaannya. Susun pertanyaannya dengan bahasa yang jelas dan juga mudah dimengerti oleh responden. Terus yang keenam yaitu menentukan skala pengukuran. Jadi jika menggunakan pertanyaan dengan skala, tentukan jenis skalanya yang akan kita gunakan, misalnya skala Likert dan skala semantik. Nah, tapi kalau jawabannya mungkin bisa ya. Misalnya dalam satu ini dan lebih baik mengisi skala Likert 10 pertanyaan, terus ini lagi 10 pertanyaan yang skala Goodman gitu ya. Karena saya pernah dapat kuesioner yang berisi Google Forms, ya Google Forms gitu, ada banyak pertanyaannya. Mungkin digabung ya, ada skala Likert yang mengukur ketidaksetujuan atau ketidaksetujuan responden, ada banyak. Iya, bisa juga digabung. Ya digabung, bukan cuma satu skala yang digunakan ya sebenarnya. Tergantung dengan angket atau tergantung jenis yang akan kita gunakan dalam penelitian. Jadi tergantung penelitiannya juga, apakah bisa digabung atau hanya menggunakan satu jenis penelitian saja. Oke, paham. Ya. Selanjutnya yaitu uji validitas atau reliabilitas. Nah, ujian itu memastikan bahwa angket mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kayak angket ini apakah sudah mengukur apa yang ingin kita ukur. Nah, terus reliabilitas itu memastikan apakah konsistensi hasil jika angket digunakan kembali dalam kondisi yang sama. Seperti itu. Nah, yang kedelapan yaitu revisi dari instrumen. Nah, jadi berdasarkan hasil uji cobanya, ada beberapa mungkin pertanyaan yang kurang jelas atau yang tidak memberikan data yang diinginkan. Oke, berarti angketnya itu harus dulu ya diuji coba dibagikan dengan responden, dijawab, terus direvisi gitu kalau misalnya ada pertanyaan yang ambigu gitu ya, Yang tidak jelas. tidak jelas, makanya ada revisi angket. Jadi usahakan juga revisi yang dilakukan itu meningkatkan kejelasan dari pertanyaan atau relevansi. Ya. Selanjutnya yaitu pengaturan dan tata letaknya. Nah, atur pertanyaannya dalam bentuk urutan yang logis dan mudah diikuti oleh responden. Gunakan tata letak yang bersih dan dengan petunjuk yang sangat jelas agar nanti responden jika mengisinya itu tidak bingung. Ya. Setelah itu semua, yang ke-10 kita melakukan pemilihan terakhir, di mana dengan sejumlah responden untuk memastikan bahwa angket ini sudah siap untuk digunakan. Dilakukan setelah kurangnya terhadap 30 responden misalnya. Nah, kita perhatikan umpan balik dari responden, apakah sesuai dengan akhir atau sesuai dengan yang kita perlukan dalam sebuah penelitian. Nah, setelah pengujian itu kita melakukan distribusi angket, di
mana ditentukan nih metode distribusi angket yang paling sesuai, apakah dengan pengisian secara online, kertas, wawancara, langsung dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau zaman sekarang ya lebih praktisnya nih secara online ya, kayak Google Forms biasanya. Iya. Karena sekarang kan sudah zaman canggih. Iya, efektifnya. Kalau pakai kertas juga kan nanti sebenarnya repot nih ngeprint anunya kuesionernya kan. Karena sekarang ini kan udah mulai dengan online semua. Iya, tapi ditentukan juga disesuaikan juga sama respondennya. Misalnya kalau respondennya adalah mahasiswa mungkin bisa untuk online. Iya. Tapi bagaimana jika respondennya adalah masyarakat? Nah, itu kita menggunakan wawancara langsung. Karena ada beberapa masyarakat sekitar yang kesulitan mungkin kalau Menggunakan secara online online. ya. Iya, betul juga sih. Oke, lalu Selanjutnya yaitu pengumpulan dan data dan analisis data. Jadi setelah diisi anketnya, kita kumpulkan angket yang telah diisi oleh responden tersebut. Nah, analisis datanya sesuai dengan metode yang telah kita rencanakan. Nah, itu untuk jenis instrumen penelitian angket atau kuesioner. Oke, saya mulai sedikit-sedikit paham. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah menyusun instrumen apa observasi gimana? Nah, kalau observasi ini sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman ada beberapa yang berbeda ya. Jadi yang pertama yaitu tujuannya. Jadi tadi kalau angket kita tentukan tujuannya, observasi juga harus. Iya. Kita menentukan dulu tujuan penelitiannya, apa yang ingin kita ketahui atau pahami di dalam observasi tersebut. Nah, contohnya yaitu tujuan penelitian adalah untuk mengamati interaksi sosial anak-anak di taman bermain. Misalnya. Contohnya Terus yang kedua yaitu menentukan fokus observasinya. Nah, kita identifikasi aspek spesifik yang akan diamati berdasarkan dengan tujuan penelitian tersebut. Contohnya yaitu fokus observasi adalah jenis-jenis permainan yang dilakukan anak-anak dan bagaimana mereka saling berinteraksi satu sama lain di taman bermain itu. Yang ketiga yaitu menentukan metode observasinya. Jadi metodenya itu harus sesuai dengan metodenya itu harus sesuai dengan penelitian kita. Apakah menggunakan metode atau apakah menggunakan partisipan atau tidak menggunakan. Contohnya yaitu metode yang dipilih adalah observasi non partisipan. Nah, di mana peneliti mengamati dari jarak tertentu tanpa melibatkan aktivitas langsung. Jadi diawasi secara jauh. Hanya mengawasi. hanya mengamati ya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembangkan kategori dan indikator dari observasi tersebut. Nah, setelah menentukannya yaitu kita membuat daftar perilaku atau kejadian yang akan diamati. Contohnya adalah kategori dan indikator observasi. Pertama yaitu jenis permainan, misalnya permainan fisik, permainan imajinatif, interaksi, misalnya kerjasama, konflik, durasi setiap aktivitasnya. Jadi seberapa lama anak-anak bermain dalam bermain, itu yang dimaksud durasi. Ya, sedikit ini ya belum banyak tentang permainan fisik. Coba Anda jelaskan. Permainan fisik. Iya, jadi contoh dari permainan fisik itu misalnya seperti interaksi antara anak-anak yang apa ya kayak Mereka bermain bersama. iya gitu. seperti itu bermain bersama. Misalnya kan biasa di taman itu ada yang latihan nih, ada yang kayak simpulannya anak-anak itu. Yang gimana? Iya. Oh iya. Kan itu fisik ya, dengan itu. Oh iya, iya, betul, betul. Saya kira main pukul-pukul gitu. Ada juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya bertengkar itu sebenarnya fisik, tapi bertengkarnya ya wasi ya. Jangan sampai bertengkarnya itu sudah di fase yang hampir menangis selesai. Emangnya ada? Emangnya ada dulu kalau bermain ada perjuangan. Mainnya kan waktu SD. Wah, ya sudah jangan. Sekarang saja. Nah, setelah itu kita menyusun lembar observasinya. Jadi setelah 4 tadi nih, kita menyusunnya. Apakah lembar observasinya ini memuat kategori-kategori tersebut. Nah, dibuatlah jenis permainannya. Jadi kayak misalnya nih, jenis permainannya tadi apa? Fisik, imajinatif, interaksinya ada kerjasama dan juga konflik. Nah, kita lihat dulu setelah mengamati apakah selama durasi 20 menit misalnya ada kayak indikator fisiknya, ada indikator imajinatifnya seperti itu. Apakah dalam bermain itu mereka melakukan kerjasama atau konflik kan seperti yang kata tadi konflik bertengkar bisa jadi karena namanya juga anak-anak. Selanjutnya adalah melakukan uji coba instrumen, di mana dilakukan uji coba ini pada sampel kecil untuk memastikan instrumen berfungsi dengan baik dan indikator yang ditentukan dapat diamati dengan sangat jelas. Contohnya yaitu uji coba dilakukan di taman bermain yang berbeda untuk melihat apakah kategori dan indikator sudah tepat untuk mudah diobservasi. Jadi misalnya kita melakukan observasi di 2 taman misalnya.
tapi tempatnya berbeda. Ya, seperti itu. Dan kita bisa amati perbedaannya. Jadi kita bisa tahu antara perbedaan di taman A ya sama yang taman B, mana interaksinya, cara bermainnya bagaimana. Selanjutnya yaitu merevisi instrumen. Nah, berdasarkan hasil uji cobanya dilakukan lagi nih revisi pada instrumennya. Apakah observasi diperlukan? Setelah meneliti apakah mesti melakukan lagi observasi? Contohnya jika ada indikator yang sulit diamati atau kategori yang terlalu luas, lakukan penyesuaian agar lebih mudah, spesifik dan mudah dipahami. Jangan terlalu luas juga, sampai itu akan membuat diri kita sendiri sebagai pendidik itu ribet ya. Oke. Selanjutnya yaitu melakukan observasi. Nah, di sini kita menggunakan instrumen yang telah kita susun dan uji coba untuk melakukan observasi sesuai dengan rencana penelitian kita. Tapi kalau ini bisa nggak sih misalnya kita melakukan observasi di OPD dan partisipan hanya mengamati anak-anak di taman, nah, terus setelah itu wawancarai orang tuanya, misalnya gabungan dari jenis instrumen observasi tadi sama diagram dengan wawancara. Kalau sudah observasi maksudnya langsung si peneliti mewawancarai orang tuanya gitu. Harus digabung. Bisa tergantung dengan penelitiannya kita. Jadi tergantung lagi penelitian kita itu seperti apa, bisa digabung atau tidak. Jadi ada juga beberapa yang menggunakan penelitian seperti itu. Ada digabung, tapi ada juga cukup hanya satu saja. Yang awalnya melakukan observasi ya, lalu juga wawancara. Ya misalnya kalau kita melakukan observasi, tapi ada beberapa yang kita inginkan untuk penelitian kita itu masih kurang. Hanya perlu pendapat orang lain. Ya, misalnya kita melakukan pandangan dari atau masih besar. Oke, baik. Lanjutnya lagi. Oke, jadi selanjutnya itu adalah kita menyusun instrumen penelitian wawancara. Nah, pertama, tidak jauh berbeda dengan angket dan juga observasi. Kita tentukan dulu tujuan penelitiannya seperti apa. Contohnya adalah untuk memahami pengalaman dan persepsi guru terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, setelah itu kita menentukan jenis wawancaranya. Apakah wawancara yang terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Nah, contoh misalnya jenis wawancara yang kita pilih adalah wawancara semi terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menjawab pertanyaannya. Nah, yang ketiga yaitu mengidentifikasi topik dan subtopiknya. Contohnya, misalnya topik utamanya adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Subtopiknya adalah persiapan, pelaksanaan, tantangan, dan juga manfaatnya. Selanjutnya yaitu menyusun daftar pertanyaan. Jadi kita kembangkan daftar pertanyaan berdasarkan topik dan subtopiknya. Nah, contoh nih, tadi persiapan. Nah, contohnya hanya persiapan. Kita buat pertanyaannya tentang bagaimana Anda mempersiapkan penggunaan teknologi dalam sebuah pembelajaran. Nah, contoh pelaksanaannya yaitu bagaimana teknologi digunakan di dalam kelas Anda. Tantangannya yaitu apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam menggunakan teknologinya. Nah, terus kita tambahkan juga manfaatnya. Apa saja manfaat yang Anda lihat dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran tersebut. Jadi itu beberapa contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan ke guru misalnya. Nah, setelah menyusun daftar pertanyaannya, kita menyusun lagi pedoman wawancaranya. Nah, pedoman wawancara yang mencakup tentang daftar pertanyaan dan urutannya, serta juga catatan tentang bagaimana mengajukan pertanyaan lanjutan atau coding listing. Nah, contoh pedoman wawancaranya misalnya, pertanyaannya itu tentang bagaimana Anda mempersiapkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, codingnya yaitu apakah Anda mengikuti pelatihan khusus misalnya. Jadi dan guru kemudian menjawab gambar sesuai dengan apa isi pikirannya. Oke. Contoh kedua yaitu bagaimana teknologi digunakan dalam kelas Anda. Nah, codingnya yaitu dapatkah Anda memberikan contohnya yang lebih spesifik misalnya. Terus apa saja tantangan yang dihadapi dalam menggunakan teknologi. Jadi pada di sini bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut, bagaimana guru mengatasi tantangan tersebut. Terus yang keempat yaitu apa manfaat yang Anda lihat dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Codingnya yaitu apakah ada perubahan dalam hasil belajar siswa seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke poin ke-6 yaitu melakukan uji cobanya. Di mana lakukan uji coba wawancara pada beberapa responden untuk memastikan pertanyaan yang mudah dipahami dan dapat menghasilkan jawaban yang kita inginkan. Contohnya adalah uji coba dilakukan pada 2 guru untuk mengevaluasi kejelasan dan efektivitas pertanyaannya. Yang ketujuh yaitu
merevisi instrumennya. Jadi berdasarkan hasil uji cobanya, revisi pertanyaan dan pedoman wawancara jika diperlukan untuk meningkatkan kejelasan dan relevansi. Contohnya, jika ada pertanyaan yang membingungkan, pertanyaan tersebut direvisi agar lebih jelas. Yang kedelapan yaitu melaksanakan wawancaranya. Jadi gunakan instrumen yang telah disusun dan uji untuk melakukan wawancara dengan responden yang telah kita tentukan sebagai peneliti. Contohnya adalah wawancara dilakukan dengan 10 guru di sekolah yang berbeda untuk mengumpulkan data yang beragam. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Bu Sansi. Selanjutnya nih, langkah-langkah menyusun instrumen penelitian dokumentasi. Saya menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian dokumentasi. Yang pertama, saat menentukan tujuan penelitian, jelaskan secara jelas tujuan dari penelitian Anda. Contohnya, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2020. Yang kedua, menentukan jenis dan sumber dokumentasi. Identifikasikan jenis dokumentasi yang relevan dengan penelitian Anda dengan tentukan sumbernya. Contohnya, jenis dokumentasi yang Anda digunakan adalah peraturan pemerintah, kurikulum Merdeka, laporan tahunan, Kementerian Pendidikan, dan artikel jurnal. Yang ketiga, menentukan kriteria seleksi dokumentasi. Tetapkan kriteria untuk memiliki dokumen yang akan dianalisis. Contohnya, dokumen yang dipilih harus diterbitkan antara tahun 2000-an dan 2020 dan berkaitan dengan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang keempat, mengembangkan daftar indikator. Tentukan indikator atau aspek dianalisis meliputi tujuan kurikulum, struktur kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi pelajaran. Yang kelima, penyusunan instrumen pengumpulan data. Buat lembar kerja atau format yang digunakan untuk mencatat informasi dari dokumen. Contoh, lembar kerja pengumpulan data dokumentasi. Judul dokumentasi kurikulum 2013. Tanggal tahun terbit 2013. Sumber Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Indikator halaman informasi yang ditemukan. Tujuan kurikulum meningkatkan kompetensi siswa dalam berbagai aspek pengetahuan. Struktur kurikulum, mata pelajaran inti dan permintaan untuk jenjang SMA. Metode pengajaran pendidikan ilmiah dengan metode diskusi tanya jawab dan evaluasi pembelajaran pendidikan berbasis kompetensi termasuk penilaian sikap dan keterampilannya. Yang keenam, melakukan uji coba instrumen. Lakukan uji coba instrumen pada beberapa dokumen untuk memastikan bahwa indikator yang ditentukan dapat ditemukan dengan menganalisis. Yang ketujuh, mereview instrumen. Berdasarkan hasil uji coba, lakukan revisi pada instrumen jika diperlukan untuk meningkatkan kejelasan dan kurang revisi, lakukan penyesuaian pada indikator dan atau format. Yang kedelapan, melakukan pengumpulan data. Gunakan instrumen yang telah disusun dan diuji untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang telah ditentukan. Contoh, penelitian pengumpulan data dari kumpulan dokumen kurikulum pendidikan yang terlibat oleh kepemerintahan pendidikan dari tahun 2000 hingga 2020. Oke, tadi sudah dijelaskan di alam-alam menyusun instrumen penelitian dokumentasi. Nah, yang terakhir nih, pembagian tes bagaimana langkah-langkahnya? Baik, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun instrumen penelitian tes. Nah, jadi tidak jauh berbeda. Kita tentukan dulu tujuannya untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami konsep dasar matematika misalnya. Iya. Jadi berarti apa ini sih? Iya, ini kita kasih contoh di SD ya. Oke. Jadi kedua yaitu menentukan kompetensi dan materi yang akan kita ukur. Jadi identifikasi kompetensi atau materi spesifik yang akan kita ukur melalui tesnya. Contohnya seperti ini. Kompetensi yang akan diukur meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian misalnya. Setelah itu kita menentukan jenis tesnya ini seperti apa. Apakah sesuai dengan presentasi ini. Misalnya kita menggunakan pilihan ganda atau esai atau isian bisa jadi. Nah, jadi atau bisa juga digabungkan ketiganya. Nah, selanjutnya yaitu menyusun isi tesnya. Jadi kita membuat isi tes yang mencangkut kompetensi atau materi, jenis soalnya, jumlah soalnya, dan tingkat kesulitan soalnya. Contohnya nih, saya kasih contoh pelajaran matematika. Ya. Jadi misalnya kompetensinya itu penjumlahan. Jadi soalnya pasti
Jadi soalnya kita pilih pilihan ganda ya. Jumlah soalnya 5 misalnya. Terus tingkat kesulitannya itu bisa mudah, gitu. Terus kompetensinya ada pengurangan. Kita pilih juga pilihan ganda 5 soal, tapi tingkat kesulitannya itu sedang. Oke, terus kalian untuk ini soalnya itu kalian kan agak susah ya buatnya ke SD apalagi kelas 9. Jadi kita misalnya menggunakan isian singkat dengan soalnya 5 juga, tapi kesulitannya itu sedang ya. Terus pembagian misalnya menggunakan jenis soalnya isian juga, contoh soalnya ada 5 dan bisa jadi tingkat kesulitan untuk pembagian itu sulit kita hasilnya karena di SD biasa ya pembagian itu apalagi kelas rendah. Apalagi kelas rendah. Ya. Jadi setelah itu kita menyusun soal tesnya. Nah, di mana kita membuat soal tesnya berdasarkan kisi-kisi yang telah kita buat. Nah, pastikan soal ini sesuai dengan kompetensi yang diukur dan memiliki variasi tingkat kesulitan. Nah, contoh soalnya penjumlahan misalnya seperti ini. Pilihan ganda. 25 tambah 17 berapa? Nah, pilihannya apakah 32, 42, C 52, D 62. Kira-kira jawabannya berapa? Oh, apa tadi? 25 tambah 17. Berarti pilihannya B dong. 42. Iya. Kan tadi kamu kan 32 ya? Bukan 30. Malu banget deh. Bukan. Ya oke. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini soalnya harus sesuai dengan kemampuan siswa ya. Iya. Jangan sampai ada yang kelas rendah kasih perkalian pada siswanya belum paham tentang perkalian, jadi harus sesuai gitu. Oke, iya. Jadi itu contoh soalnya ya. Jadi kita selanjutnya itu menentukan kunci jawabannya. Nah, kita ada soalnya ini, pastikan kita nggak tahu dong jawabannya apa. Iya. Kan sudah ditentukan juga sama kisi-kisinya, nggak mungkin kita buat soal baru dari kisi-kisinya gitu ya. Jadi misalnya tadi contohnya jawabannya 82 ya. Jawabannya D. Oke, lanjut itu. Selanjutnya itu melakukan uji coba instrumen. Jadi lakukan uji coba juga pada sampel kecil untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitasnya. Contohnya kita melakukan uji coba pada 20 siswa SD di kelas 5. Melihat apakah soal ini dapat dipahami dengan baik dan mengukur kemampuan yang kita inginkan. Oke, baik. Jadi yang kedua yaitu melakukan uji coba instrumen. Jadi lakukan uji coba pada sampel kecil untuk mengevaluasi validitas atau reliabilitas soalnya. Jadi uji coba misalnya dilakukan kepada 20 siswa kelas 5 SD untuk melihat apakah soalnya dapat dipahami atau sudah bisa mengukur kemampuan siswa sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk yang ke-8 yaitu merevisi instrumen tes. Berdasarkan hasil uji coba, kita merevisi kembali soal-soal yang diperlukan untuk meningkatkan validitasnya. Contohnya jika ada soal yang terlalu sulit atau membingungkan, nah kita revisi kembali agar soal itu lebih jelas dan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Oke, nah yang terakhir atau melaksanakan teks. Nah, ini bagian penting ya. Jadi kita menggunakan instrumen teks yang telah disusun dan uji coba untuk mengukur kemampuan siswa atau responden yang ditentukan. Contohnya, tes dilaksanakan pada siswa kelas 5 SD di sekolah tertentu untuk mengukur pemahaman mereka tentang konsep dasar matematikanya. Nah, jadi itu beberapa dari penyusunan instrumen penelitian tes. Oke, baik teman-teman. Itu tadi ya penjelasan tentang bagaimana cara kita menyusun instrumen penelitian, mulai dari angket, apa tadi, dokumentasi, wawancara, observasi dan tes. Wah, keren gitu ya. Wah, hari ini kita mendapatkan banyak ilmu ya seputar instrumen penelitian ini. Apalagi saat ini kita sudah semester 2, jadi kita mesti lebih memahami lagi nih tentang metodologi penelitian. Nah, dan itu juga yang tadi kita jelaskan seputar instrumen penelitian adalah hanya salah satu dari beberapa elemen ya. Sebenarnya ada banyak elemen-elemen penelitian, mulai dari ada latar belakang, ada juga masalah, hipotesis, kerangka pikir. Nah, ada banyak sebenarnya. Oke. Baik, kita sudah berada di penghujung podcast kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber kami. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri podcast ini, mungkin dari kedua kalian ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman yang menonton video ini. Baik, jadi siapapun yang menonton podcast ini, jika kalian adalah mahasiswa, saya berharap kalian bisa melewatkan masa-masa kuliah ini dengan baik dan juga lulus dengan tepat waktu. Amin. Ya, benar sekali
kata saudara Samsi. Semoga kalian lulus tepat waktu dan jangan menunda mengerjakan skripsi. Karena skripsi yang baik adalah skripsi yang dikerjakan sampai selesai. Baik, dan semoga podcast kita ini bermanfaat ya bagi orang-orang yang berdoa tentunya. Baik, akhir kata dari saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan terima kasih kepada siapapun yang menonton video kami. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day everyone. Bye.